Nah, pemirsa, kita langsung terjun ke momen paling panas dari episode kemarin, di mana Natsumi akhirnya ngaku ke Kazuhiro. Aku punya seseorang yang aku sukai saat ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata, Kazuhiro yang biasanya tenang itu langsung gelap mata. Dia marah besar sampai tangannya melayang ke pipi Natsumi. Kita lihat adegan lengkap sebelum Natsumi pergi dari rumah. Kazuhiro minta maaf karena udah nampar Natsumi. Dia juga nggak pernah nyangka dirinya sendiri bakal hilang kendali. Kazuhiro sadar kalau dia nggak punya hak buat marah, tapi emosinya udah nggak bisa dikendalikan. Dia merasa selama ini dia paling tahu Natsumi luar dalam. Seolah bisa melihat isi hati Natsumi pakai sinar X-ray. Tapi pengakuan Natsumi malam ini membuktikan kalau dia salah besar. Disinilah Natsumi ngakuin perasaannya yang paling rumit ke Kazuhiro. Dia bilang dia memang suka sama Naruo, tapi di sisi lain, dia juga nggak mau putus dari Kazuhiro. Dia sadar, sekarang dia jadi sama egoisnya dengan Kazuhiro dulu. Dia marah sama dirinya sendiri. Kazuhiro pun ngejelasin kenapa dia sesakit hati itu. Ternyata, yang bikin dia hancur bukanlah fakta Natsumi punya pria lain, tapi kalimat aku suka sama orang lain. Buat Kazuhiro, lebih baik Natsumi bilang aku tidur sama pria lain. Kenapa? Karena selama ini, meskipun dia lagi sama Fuyu, tapi di hati Kazuhiro cuma ada buat Natsumi dan meyakinkan dirinya bahwa Natsumi pun akan seperti itu. Makanya pengakuan Natsumi ini menghancurkan keyakinannya. Kazuhiro juga akhirnya jujur soal hubungannya dengan Fuyu. Dia bilang, dia selalu cemas kalau Fuyu minta dinikahi. Dan dia sengaja menghindar, karena baginya, satu-satunya wanita yang bisa mengendalikannya dalam segala hal hanyalah Natsumi. Meskipun Fuyu adalah orang yang paling ingin dia temui saat itu, Natsumi adalah orang yang paling tidak ingin dia lepaskan setelah malam penuh drama itu. Natsumi ternyata pindah sementaranya ke rumah Kyoko. Namun, sebelum ke rumah Kyoko, dia ketemu Naruo dulu. Kyoko menyambutnya dengan tangan terbuka. Karena memang sekarang lagi nggak punya pacar, jadi dia siap serumah dengan Natsumi dan menyediakan makanan enak serta nasihat-nasihat pedasnya. Di sana, Natsumi merenung. Dia sadar perasaannya ke Naruo itu lebih dalam dari sekadar suka. Dia merasa seperti tawanan Naruo, selalu ingin bertemu dan merasakan persahabatan yang tulus. Tapi dia juga ragu, jangan-jangan dia cuma manfaatin Naruo buat dapetin lagi perasaan-perasaan yang udah lama hilang selama pernikahannya. Setelah sekian lama harinya, akhirnya Natsumi pun pindah ke rumah Naruo. Natsumi dan Naruo saling memperkenalkan teman-temannya. Naruo terkadang ikut Natsumi ke rumah Kyoko dan menjadi chef di sana. Kyoko juga suka terhadap Naruo yang selalu ceria dan bisa membahagiakan sahabatnya. Begitupun sebaliknya. Teman-teman Naruo juga ikut senang dengan Natsumi. Mereka merasa Natsumi itu menyenangkan, meskipun terpaut usia yang jauh. Cerita pun lompat beberapa bulan kemudian ke musim panas. Nagayama meraih kemenangan besar. Penulis muda Nagayama berhasil memenangkan penghargaan sastra bergengsi. Dalam pidato kemenangannya, Nagayama secara khusus berterima kasih kepada editor pertamanya, yaitu Kazuhiro, yang sudah berjuang bersamanya. Nagayama merasa dia tidak akan pernah ada di posisinya saat ini tanpa bantuan dari Kazuhiro. Natsumi yang melihat Kazuhiro dari kejauhan, ikut tersenyum dan bangga juga mendengar nama suaminya. Lalu seusai Nagayama pidato, Kazuhiro dan Nagayama ingin menghampiri Natsumi. Namun Nagayama yang harus menerima ucapan tamu undangan lain, akhirnya ditinggalin sama Kazuhiro di pesta perayaan tersebut. Membuat Natsumi dan Kazuhiro akhirnya bertemu dan ngobrol lagi. Suasananya canggung, tapi profesional. Natsumi ngucapin selamat ke Kazuhiro. Lalu Kazuhiro juga curhat. Bilang kalau hidup sendiri memang nyaman, tapi kadang dia merasa sangat kesepian saat sadar kalau Natsumi sudah nggak ada di rumah itu. Kazuhiro bahkan bertanya soal pacar Natsumi. Natsumi jawab kalau mereka baik-baik saja. Anehnya, Kazuhiro bilang dia sedih, tapi ikut senang juga. Dia tidak mau ada laki-laki lain yang menyakiti Natsumi. Nagayama pun akhirnya berhasil lolos dan bisa menghampiri Natsumi dan Kazuhiro. Natsumi mengucapkan selamat pada Nagayama dan akhirnya mereka berpisah. Jinko dan Koike menghampiri Natsumi dan mengajak Natsumi lanjut minum-minum ke tempat lain. Tapi Natsumi menolaknya dan bilang takut bikin Naruo menunggu di rumah. Jinko dan Koike pun akhirnya bilang kalau sebenarnya mereka akhir-akhir ini khawatir sama Natsumi. Mereka merasa Natsumi sekarang gaya hidupnya berbeda dan tidak seperti Natsumi yang biasanya. Dan benar saja, meskipun Natsumi sudah cepat-cepat dan berlarian agar sampai rumah. Di sana dia melihat Naruo yang sudah ketiduran. Natsumi pun mendekat dan membuat Naruo terbangun. Mereka sama-sama saling minta maaf
dan akhirnya Naruo memeluk Natsumi. Namun ternyata, hari-hari berikutnya pun seperti itu. Natsumi selalu membuat Naruo menunggu sampai larut malam, sampai akhirnya selalu berakhir ketiduran. Hubungan Natsumi dan Naruo justru mulai merenggang. Natsumi, yang sekarang tinggal bareng Naruo, merasakan perbedaannya. Dulu, karena jarang ketemu, setiap momen terasa berharga. Sekarang, karena mereka tinggal serumah, Naruo jadi selalu merasa menunggu Natsumi pulang kerja. Sensasi deg-degan saat menunggu kejutan kini berubah jadi rasa cemas. Natsumi pun merasa bersalah setiap kali pulang telat. Puncaknya terjadi di suatu malam saat mereka melihat kembang api terakhir di musim panas. Dengan lembut dan penuh kesedihan, mereka memutuskan untuk putus. Naruo merasa ini salahnya. Dia mengaku kalau dirinya ternyata hanyalah anak kecil yang gak siap pacaran dengan wanita dewasa yang punya dunianya sendiri. Dia menyesal karena pada akhirnya tidak bisa membelikan cincin sungguhan untuk Natsumi. Tapi Natsumi bilang, cincin dari gelas anggur hari itu adalah hadiah terbaik baginya. Namun karena hati mereka berdua yang masih sama-sama kuat, mereka belum sepenuhnya putus. Natsumi masih berada di rumah Naruo. Sampai akhir puncaknya, dua musibah datang bersamaan. Natsumi mendapat telepon kalau Kazuhiro pingsan di kantor dan dilarikan ke rumah sakit karena usus buntu akut. Natsumi langsung berlari ke sisinya, tepat di saat yang sama. Sepulang dari rumah sakit Natsumi ke apartemen Naruo, karena dia tidak membalas-balas pesannya. Lalu setibanya di sana, dia mendapatkan surat dari Naruo bahwa neneknya meninggal dan tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Natsumi pun akhirnya menangis. Dia tahu kalau Naruo sangat menyayangi neneknya. Dan Naruo pasti sedang sedih berat. Natsumi merasa bersalah sekali karena dia seharusnya ada bersama Naruo dan menemani. Naruo sedang berduka sendirian. Natsumi mengingat semua kenangannya bersama Naruo dan membuatnya semakin menangis. Dia lalu mengemasi barang-barang dan menggantungkan hadiah gelang kaki pemberian Naruo. Waktu pun berlalu hingga bulan September. Adegan terakhir memperlihatkan Natsumi di kantor pos, mengirimkan sebuah surat kilat untuk Naruo. Isinya bukan surat cinta, melainkan surat terima kasih. Dan di dalam surat tersebut ada sebuah kunci cadangan apartemen Naruo, sebuah penutup yang manis untuk kisah mereka. Natsumi kemudian pulang ke rumahnya, di mana Kazuhiro sudah menunggunya. Natsumi mendekati Kazuhiro dan mengajaknya bicara. Dia bilang, dia ingin menceritakan semuanya tentang kisah cintanya yang telah mati. Dan dia juga ingin mendengar kisah cinta Kazuhiro. Kazuhiro menatapnya dan dengan tenang menjawab, "Oke." Drama ini pun ditutup dengan momen di mana mereka berdua siap untuk memulai segalanya dari awal. Bukan dengan melupakan, tapi dengan saling membuka luka dan berbagi cerita masing-masing. Sebuah akhir yang dewasa dan penuh harapan.